Di dalam sejarah Mesir kuno, kekuasaan hampir selalu didominasi oleh laki-laki. Nama-nama mereka diukir sebagai raja, penakluk, dan pewaris takhta. Namun, di antara deretan itu, ada satu sosok yang berdiri berlawanan dengan zamannya. Seorang perempuan yang tidak hanya memerintah, tetapi mengubah cara sejarah mengingat kekuasaan, dan perempuan itu ialah Hatshepsut. Ia hidup sekitar abad ke-15 sebelum Masehi pada masa dinasti ke-18. Sebuah periode yang sering disebut sebagai puncak kejayaan Mesir kuno. Sebagai manusia, Hatshepsut bukanlah sosok biasa. Ia adalah putri seorang Firaun, istri seorang raja, dan wali bagi pewaris takhta yang masih terlalu muda untuk memerintah. Namun waktu memberinya pilihan, menunggu atau mengambil peran yang belum pernah benar-benar ditempati oleh seorang perempuan. Pada akhirnya Hatshepsut memilih yang kedua, yaitu mengambil peran sebagai seorang pemimpin. Baiklah, untuk memahami bagaimana Hatshepsut mempertahankan kekuasaannya, kita perlu melihat jejak yang ia tinggalkan, yaitu pada tempat, peristiwa, dan simbol yang ia bangun untuk bertahan melampaui zamannya. Perjalanan ini membawa kita ke tepi barat Sungai Nil, di dekat Luxor modern, ke sebuah tempat bernama Deir el-Bahari. Bagi orang Mesir kuno, sisi barat sungai adalah wilayah matahari terbenam, wilayah kematian, dan awal perjalanan menuju keabadian. Disinilah Hatshepsut membangun salah satu karya terbesarnya, yaitu kuil mortuari Hatshepsut. Kuil ini tidak dibangun seperti kuil-kuil Mesir pada umumnya. Ia berdiri megah bertingkat, simetris, dan menyatu dengan tebing batu kapur raksasa di belakangnya. 3 teras besar terhubung oleh jalan tanjakan lurus, menciptakan kesan keteraturan dan ketenangan. Setiap sudutnya dirancang dengan perhitungan matang, seolah ingin menyampaikan satu pesan sederhana, yaitu kekuasaan Hatshepsut adalah bagian dari tatanan alam. Di dalam ruang inilah Hatshepsut menempatkan kisah hidupnya. Relief-relief pada dinding kuil ini menceritakan asal-usulnya, termasuk kepercayaan bahwa kelahirannya adalah kehendak langsung dari Dewa Oman. Dalam konteks waktu Mesir kuno, ini bukan sekadar cerita keagamaan, melainkan pondasi politik, di mana seorang Firaun tidak hanya memerintah manusia, tetapi juga menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia para dewa. Melalui kuil ini, Hatshepsut membingkai dirinya sebagai Firaun yang sah dan sekaligus dipilih oleh langit. Bukan hanya sekedar dari garis keturunan saja. Namun Deir el-Bahari tidak hanya berbicara tentang kematian dan legitimasi kekuasaan. Kuil ini juga berfungsi sebagai ruang cerita, tempat Hatshepsut merekam peristiwa penting dari masa pemerintahannya. Di salah satu dindingnya, terukir sebuah kisah yang membawa kita keluar dari dunia ritual menuju dunia nyata, yaitu kisah tentang perdagangan, pelayaran, dan hubungan antar wilayah yang dikenal sebagai relief ekspedisi ke Tanah Pun. Relief ini juga menceritakan ekspedisi besar yang dikirim Hatshepsut ke Tanah Pun, wilayah yang kini diakini berada di kawasan tanduk Afrika. Di dalamnya terlihat kapal-kapal Mesir yang berlayar jauh dan kembali membawa seperti emas, mur, kayu berharga, hewan eksotis, serta berbagai barang langka. Bahkan pemimpin Pun dan istrinya digambarkan dengan jelas. Ini adalah sesuatu yang jarang ditemukan dalam seni Mesir kuno. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pada masa Hatshepsut, kekuasaan tidak selalu ditunjukkan melalui peperangan. Alih-alih memperluas wilayah dengan senjata, tapi ia justru memperluas pengaruhnya melalui perdagangan dan diplomasi. Relief ini adalah dokumentasi visual sekaligus pernyataan politik di mana masa pemerintahannya adalah masa kemakmuran dan keterhubungan dengan dunia luar. Sementara, kisah-kisah itu diukir di barat Sungai Nil di sisi timur, yaitu tempat di mana matahari terbit dan kehidupan baru dimulai. Disinilah Hatshepsut membangun simbol kekuasaannya yang lain, dan kali ini mengarah ke langit. Di kompleks Karnak,
yaitu pusat pemujaan Dewa Amun-Ra. Ia mendirikan obelisk Hatshepsut yang menjulang tinggi dari granit merah Aswan. Obelisk ini bukan sekedar monumen. Dalam budaya Mesir kuno, obelisk adalah simbol cahaya matahari dan hubungan langsung antara Firaun dan dewa. Pada tubuh prasasti menyebutkan bahwa obelisk ini dibangun dalam waktu singkat dan tanpa cacat. Jelas, ini adalah sebuah kebanggaan yang secara halus mencerminkan bahwa ini bagian dari stabilitas kepemerintahannya. Ketika cahaya matahari menyentuh puncaknya, nama Hatshepsut ikut terangkat, seolah disinari oleh kekuatan ilahi. Ruang Karnak adalah ruang yang sakral dan politis. Dengan menempatkan obelisknya di sana, Hatshepsut memastikan bahwa namanya berdiri sejajar dengan para Firaun besar sebelum atau sesudahnya. Ia tidak meminta ruang dalam sejarah, tapi ia yang membangunnya sendiri. Kini, warisan Hatshepsut yang paling kompleks justru hadir dalam bentuk patung-patung dirinya. Dalam patung-patung ini, kita melihat bagaimana seorang manusia menyesuaikan diri dengan bahasa kekuasaan zamannya. Hatshepsut digambarkan mengenakan mahkota Firaun dan janggut palsu, di mana simbol ini yang sudah berabad-abad melekat pada penguasa laki-laki. Patung-patung awal mungkin masih menunjukkan ciri feminim, namun seiring waktu, penggambaran dirinya menjadi semakin maskulin. Ini bukan kebetulan, ini adalah proses sejarah yang berlangsung di depan mata kita, yaitu sebuah negosiasi antara identitas pribadi dan tuntutan sistem kekuasaan. Melalui patung ini, Hatshepsut menyampaikan pesan yang cukup tegas. Ia adalah bagian dari Firaun, bukan sebuah pengecualian. Setelah kematian Hatshepsut, penguasa setelahnya mencoba menghapus namanya dengan pahatan-pahatan. Lalu patung-patungnya dihancurkan, reliefnya juga ditutup agar tidak ada yang tahu tentang sejarahnya. Tapi, sayangnya ruang yang telah ia bangun terlalu kokoh untuk dihilangkan sepenuhnya. Justru, waktulah yang menjadi saksi paling setia. Apa yang ingin dihapus akan bertahan dalam diam dan ditemukan kembali ribuan tahun kemudian. Hari ini, ketika kita berdiri di Deir el-Bahari atau Karnak, kita tidak hanya melihat bangunan kuno, tetapi kita juga bisa melihat jejak seorang manusia yang memahami bahwa sejarah tidak cukup untuk dicatat. Namun, ia harus diwujudkan dalam ruang, lalu diikat oleh peristiwa, dan dirancang untuk bertahan melampaui waktu. Hatshepsut mungkin telah lama tiada. Namun, melalui warisan peninggalannya, sebenarnya ia masih berbicara kepada kita. Berbicara tentang kekuasaan, tentang kecerdasan, dan tentang keberanian untuk berdiri melawan zamannya sendiri dan meninggalkan warisan yang tak bisa dibungkam oleh waktu.